Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhwati fillah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Di pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk melakukan amal ibadah. Di antaranya salat subuh berjamaah. Juga kita saling mempelajari ilmu agama. Kita mohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sungguhnya kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Kita mohon ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menghilangkan dua penyakit hati, yaitu penyakit syubhat dan juga penyakit syahwat, yang apabila dua penyakit ini hilang pada seorang hamba, maka hamba tersebut akan bertambah keimanannya dan ketaatannya kepada Allah Azza wa Jalla. Pembahasan kita pada kesempatan ini melanjutkan pembahasan yang sebelumnya. Di pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang hak-hak Allah, kemudian hak-hak Al-Quran, hak-hak Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, juga hak sunnah, serta hak para sahabat. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang hakku Baitillahil Haram, ya, hak Baitullah Al-Haram, yaitu hak Ka'bah. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 97, Ja'alallahu al-Ka'batal Baital Harama qiyaman linnas. Allah menjadikan Ka'bah sebagai Baitul Haram, sebagai penegak urusan agama dan dunia bagi manusia. Kata penulis, والذي دفعني للحديث عن حق بيت الله الحرام في هذا اليوم
umurun. Yang mendorongku, kata penulis, untuk berbicara tentang hak Baitullah Al-Haram di hari ini ada beberapa perkara. Ya, karena beberapa perkara. Al-amrul awal, perkara yang pertama, kata beliau, annana nara kathiran min jahalatil muslimina yatufuna biquburil awliya'i wassalihina faradtu an ubayyina lahum anna tawafa ibadatun lillah la yajuzu illa bil baitil atiq. Ya, kita lihat kebanyakan kaum muslimin yang tidak tahu, kebanyakan kaum muslimin yang bodoh, mereka tawaf di kubur-kubur para wali dan orang-orang saleh. Aku menginginkan untuk menjelaskan kepada mereka bahwasanya tawaf adalah ibadah yang hanya diperuntukkan untuk Allah Ta'ala, tidak boleh kecuali di Al-Bait Al-Atiq, yaitu Ka'bah. Ya, jadi banyak kaum muslimin yang tidak tahu, yang mereka tawaf di kuburan para wali, mereka tawaf di kuburan orang-orang soleh. Ya, padahal tawaf itu bagian dari ibadah. Semua ibadah harus diperuntukkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan tawaf ini dilakukan hanya mengelilingi Ka'bah, ya, tidak di kuburan orang-orang saleh dan para wali. Dalilnya firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Hajj ayat 29. Wal yattawafu bil baitil atiq, dan hendaknya mereka tawaf di bait al-atiq, al-bait al-atiq, yaitu Ka'bah. Ya. Itu pertama alasan penulis kenapa membahas tentang hak Baitullah Al-Haram. Alasan yang kedua, kenapa beliau rahimahullah atau hafizahullah, ya, beliau membahas tentang hak Al-Baitul Haram. Alasannya anna hunaka min firaqid dhalali ya'taqiduna anna ba'dha quburis sahabati was-salihina afdalu minal hajji ila baitillah. Fa'aradtu an ubayyina lahum anna al-hajja la yasihhu wa la yakunu illa ila baitillahil haram. Bahwasanya di sana ada firqah-firqah, kelompok-kelompok yang sesat, yang mereka meyakini bahwasanya sebagian kubur para sahabat atau kubur orang-orang soleh itu lebih utama, lebih afdal daripada haji ke Baitullah Al-Haram. Ya, aku menginginkan untuk menjelaskan kepada mereka bahwasanya haji tidaklah sah dan tidak terjadi kecuali ke Baitullah Al-Haram. Yaitu alasannya. Ada kelompok sesat, mereka meyakini kuburan para sahabat, sebagian kuburan sahabat atau orang-orang saleh itu lebih afdal daripada haji ke Baitullah Al-Haram. Ya. Padahal haji itu tidak sah dan tidak mungkin terjadi kecuali pergi ke Baitullah Al-Haram. Berdasarkan firman Allah Ta'ala di dalam surat Ali Imran ayat 97, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan kewajiban manusia terhadap Allah adalah berhaji ke Baitullah Al-Haram bagi siapa yang mampu mengadakan perjalanan kepadanya. Faman hajja ila ghairihi fahajjuhu batilun wa qad waqa'a fi syirki. Barang siapa yang berhaji kepada selainnya, maka hajinya batil dan dia terjatuh ke dalam kesyirikan. Ini alasan kedua kenapa penulis membahas pembahasan ini. Alasan yang ketiga, annahu ba'da ayyamin yusafiru hujjaju baitillahil haram litadiyati faridatil hajji, walil asafi syadid fa innal katsira minhum yadhhabu ilal hajji wa ya'udu bidunil hajji.
bahwasanya ya setelah hari-hari ini ya para jamaah haji itu akan safar ke Baitullahil Haram. Ya tepat sekali pembahasannya Bapak Ibu ya. Kita bahasnya di bulan-bulan haji. Ini penulis nulis ya jauh sebelum kita bicara ini ya. Jadi setelah hari-hari ini para haji akan safar ke Baitullahil Haram untuk menunaikan kewajiban haji. Namun sangat disayangkan kebanyakan dari mereka pergi untuk haji tetapi kembali tanpa haji. Ya, pergi untuk ibadah haji tapi kembali tanpa haji. Wadzalika lijahli bikatsirin min manasikil haji. Hal itu karena kebodohan atau ketidaktahuannya ya dengan manasik-manasik haji. Wajahli bihaqqi baitillahil haram, dan ketidaktahuannya terhadap hak Baitullah al-Haram. Fa aradna an nubayyina haqqa baitillahil haram wa faraidal haji wa manasikal haji. Kami menginginkan menjelaskan hak Baitullah al-Haram, kewajiban haji dan manasik haji. Alasan yang keempat, kenapa penulis membahas ini? Annana nara katsiran minan nasi mimman yadhhabuna ila Baitillahil Haram lil haji aw lil umrati yaqtarifuna hunakal ma'asiya minasyirki wan nadhari ila an-nisa'i was-sariqat wal-i'tida'i 'ala an-nasi wa qad tawa'ada Allahu 'azza wa jalla liman fakara fi ma'siyatin aw hamma biha fi baitihi bil 'adabil alim. Alasan yang keempat, bahwasanya kita melihat kebanyakan dari manusia mereka pergi ke Baitullah al-Haram untuk haji atau untuk umrah, tapi mereka di sana melakukan maksiat, melakukan maksiat dari kesyirikan, melihat kepada wanita dengan syahwat, ya, atau melihat kepada wanita yang bukan mahram secara mutlak, ya kan? Kemudian mencuri, berbuat zalim kepada manusia, dan sungguh Allah Ta'ala telah mengancam kepada orang yang sekedar berpikir aja dalam maksiat atau menginginkan berbuat maksiat di Baitullah al-Haram dengan adab yang pedih. Jadi berpikir saja atau berkeinginan untuk berbuat maksiat di Baitullah al-Haram, itu Allah ancam dengan adab yang pedih. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 25. Wa may yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nudhiqhu min 'adzabin alim. Ya, barang siapa yang bermaksud untuk melakukan kejahatan di dalamnya secara zalim, kami timpakan kepadanya azab yang pedih. Wal ilhadu ya'ummu kulla ma'siyatin lillah. Ilhad itu umum, mencakup semua kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Fama baluna billadzina yusyrikuna billahi wa fi baitihi wa yanzuruna ila an-nisa'i wa ya'taduna ala amwalin nasi fi baitillah. Ya, lalu bagaimana dengan orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah di Baitullah al-Haram? Mereka melihat kepada wanita yang tidak halal, yang mereka mendolimi mengambil harta manusia di Baitullah al-Haram. Itu hanya sekedar berpikir dan berkeinginan saja sudah Allah ancam dengan adab yang pedih. Ya, apalagi melakukan kemaksiatan, apalagi kesyirikan, dosa yang paling besar di antara semua dosa. Ya. Dan banyak ya orang-orang yang ketika haji itu mereka berbuat syirik ya, karena ketidaktahuannya. Ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Baitullah al-Haram adalah rumah yang pertama kali dibangun di muka bumi ini untuk ibadah. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 96,
Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Sungguhnya rumah yang pertama yang dibangun untuk manusia, ya, yang ada di Bakkah, di Mekah, yang diberkahi dan petunjuk bagi seluruh alam. Ya. Kemudian juga Abu Dzar radhiyallahu anhu pernah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayu masjidin wudi'a fil ardi awwalu. Masjid apa yang pertama kali dibangun di muka bumi ini yang pertama? Qala Nabi SAW bersabda, Al-Masjidil Haram. Al-Masjidil Haram, yaitu Masjidil Haram. Qultu thumma ayu. Kemudian masjid apa lagi wahai Rasulullah? Masjid mana lagi wahai Rasulullah? Qala Nabi SAW bersabda, Al-Masjidul Aqsa, yaitu Masjid Al-Aqsa. Qultu kam kana bainahuma. Lalu aku bertanya lagi, yaitu Abu Dzar bertanya lagi, berapa jarak pembangunan antara keduanya? Ya, lalu Nabi SAW bersabda, arba'una sanah, 40 tahun. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi masjid yang pertama kali dibangun adalah Masjidil Haram. Ya, setelah itu Masjid Al-Aqsa, ya, yang ada di mana Bapak Ibu? Ya, di Palestina. Yang sekarang kaum muslimin, ya, yang sekarang dikuasai oleh Yahudi, dan kaum muslimin di Palestina dibantai oleh orang-orang Yahudi. Ya, kita doakan kaum muslimin di sana, ya, yang syahidnya semoga Allah Ta'ala masukkannya ke dalam surga, ya, dan semoga yang masih hidup diberikan kesabaran dan pahala yang besar, dan bagi kita yang sebagai saudara mereka, ya, kita tolong dengan kemampuan kita, dengan harta kita, ya, dan doa kita. Kemudian kita lanjutkan, Baitullah Al-Haram, ya, adalah yang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam itu meletakkan atau meninggikan pondasi-pondasinya. Ya, jadi yang meninggikan pondasi Baitullah Al-Haram adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail anaknya. Ya. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 127, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail meninggikan pondasi dari Baitullah Al-Haram, ya, keduanya berdoa, ya Rabb kami, terimalah dari kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya. Kemudian juga Baitullah Al-Haram itu adalah kiblat kaum muslimin, ya, baik kiblat ketika hidup maupun kiblat ketika sudah wafat. Ya, tidaklah seorang pun dari kaum muslimin di negeri manapun, di negeri-negeri dunia ini, ya, kecuali mereka ketika sholatnya menghadap ke Baitullah Al-Haram. Dan apabila seorang muslim itu wafat, maka diletakkan di dalam kuburnya dan diletakkan di bagian tubuh yang kanan dan dihadapkan ke kiblat, ya, ke kiblat, ke Baitullah Al-Haram. Jadi Baitullah Al-Haram, ya, itu adalah kiblat kaum muslimin, ya, ketika wafatnya, ketika hidupnya ataupun ketika matinya. Ya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam dalam surat Al-Baqarah ayat 144, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah." Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram dimanapun kalian berada, dan palingkanlah wajahmu ke arahnya. Ya, ini perintah Allah kepada Rasulnya untuk menghadapkan wajahnya ke Masjidil Haram, ya.
Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tabrani, Al-Hakim dan Baihaqi, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami', ya, dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raka'a rak'ataini qibala al-Ka'bati wa qala hadhihi al-qiblah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruku, ya, atau salat 2 rakaat menghadap Ka'bah, lalu Nabi SAW bersabda hadhil qiblah, ya, ini adalah kiblah. Ya, ini berat yang hadis ini, ya, ini hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Ya, adapun hadis yang tadi disebutkan yang hasan adalah hadis setelahnya, ya. Jadi Ka'bah adalah kiblat kaum muslimin ketika wafat, ya. Ada maka mayit, yaitu dikuburnya, itu diletakkan di bagian tubuh yang kanannya dan wajahnya diarahkan ke kiblat, sebagaimana hadis, ya, yang menerangkan tentang dosa besar, ya, dia antaranya di dalamnya, ya, bunyinya wastihlalul baitil haram tsumma qala qiblatukum ahya'an wa amwata. Ya, ketika hadis ini menerangkan tentang dosa besar, ya, di dalam hadis tersebut ada sabda Nabi SAW, yaitu wastihlalul baitil haram, menghalalkan hal-hal yang haram di Baitul Haram. Kemudian beliau bersabda kiblatukum ahya'an wa amwata, ya, inilah kiblat kalian ketika hidup dan ketika mati. Ini hadis hasan yang tadi diriwayatkan oleh Abu Daud, Tabrani, Al-Hakim, Baihaqi, dan hadis ini hasan di dalam Sahih Al-Jami', dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Kemudian Allah di sini Syekh rahimahullah taala yang menyebutkan Baitullah Al-Haram itu memiliki hak yang besar atas kaum muslimin yang harus kita ketahui. Di antara haknya yang pertama, ya, an yutahhiruhu min kullil ma'asi wan najasatil hissiyah wal ma'nawiyah, wa hadha alladhi ahidahu Allah azza wa jalla ila Ibrahim wa Ismail alaihi wassalam. Ya, hendaknya kaum muslimin membersihkan Baitullah Al-Haram dari apa? Dari setiap maksiat, dari setiap najis yang hissi ataupun ma'nawi, ya. Dan ini yang Allah perintahkan, ya, kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Ya, jadi Baitullah Al-Haram haknya adalah disucikan oleh kaum muslimin dari setiap maksiat, dari setiap najis, kotoran baik hissi maupun maknawi. Sucikan dari kekufuran, sucikan dari kesyirikan, dan sucikan dari perbuatan-perbuatan bid'ah. Yaitu hak Baitullahul Haram, ya, Baitullah Al-Haram atas kaum muslimin. Ya, ini adalah yang diperintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam. Ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 125, Bapak Ibu, Allah Ta'ala berfirman, wa'ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud. Ya, kami wahyukan, kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail untuk membersihkan, mensucikan rumahku, ya, rumah Allah, yaitu Baitullah Al-Haram, untuk orang-orang yang tawaf, ya, orang-orang yang iktikaf, orang yang ruku dan sujud, ya, itu. Jadi Baitullah Al-Haram harus disucikan dari berbagai maksiat dan najis, ya. Juga Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabu al-masjidal harama ba'da amihim hada wa in khiftum 'ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadlihi in syaa'a innallaha 'alimun hakim. Surat At-Taubah 28. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Ya, maksudnya kotor jiwanya.
janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Jika kalian khawatir menjadi miskin karena orang kafir tidak datang, maka niscaya Allah akan memberikan kekayaan kepada kalian dari karunia-Nya jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Maka tidak boleh orang musyrik dan orang kafir ya untuk masuk ke Baitullah Al-Haram. Ya, ini termasuk pensucian atau menyucikan Baitullah Al-Haram. Tidak boleh memasukkan orang musyrik dan orang kafir. Wa hadza min tathhirihi, dan ini termasuk mensucikannya. Wastijabatan li hadzal amril ilahi, dan memenuhi perintah Allah. Ya. Nabi pernah mengutus Abu Bakar As-Siddiq pada tahun 9 Hijriah ya, untuk mengumumkan kepada manusia. Ya, Nabi merintahkan Abu Bakar As-Siddiq, sahabatnya yang terbaik, ya, pada tahun 9 Hijriah untuk mengumumkan kepada manusia, alla yahujja ba'dal 'ami musyrikun wa la yatufa bil baiti uryanun. Ya. Hendaknya orang musyrik tidak boleh berhaji setelah tahun ini, dan orang yang telanjang tidak boleh tawaf di Ka'bah pada setelah tahun ini. Ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya, jadi orang musyrik ya, tidak boleh memasuki Baitullah Al-Haram ya, dan tidak boleh tawaf dalam keadaan telanjang, karena di masa jahiliyah ya, orang-orang kafir itu mereka juga berhaji ya. Mereka berhaji tawaf di Baitullah Al-Haram dengan tidak mengenakan pakaian ya, telanjang. Kata Syekh, walil asaf syadid tara hunaka min firaqid dalal man yata'ammadu ilqa'al qadhurat az-zujaj wal alatil hada hunaka haulal Ka'bah liyu'dhu biha ibadallahi qatalahumullahu anna yufakun. Ya, sangat disayangkan kata Syekh. Ya, engkau lihat di sana di Baitullah Al-Haram itu ada firqah-firqah, kelompok-kelompok yang sesat yang sengaja mereka meletakkan qadhurat ya, kotoran, atau yaitu meletakkan serpihan kaca dan alat-alat yang tajam di sekitar Ka'bah. Tujuannya apa? Mereka ingin mengganggu para hamba-hamba Allah di Masjidil Haram tersebut, di Baitullah Al-Haram tersebut. Ya, semoga Allah membinasakan mereka, bagaimana mereka sampai bisa berpaling. Ya, jadi ada kelompok-kelompok sesat. Ya, kita saksikan sendiri kejadian-kejadian yang sebelumnya. Ya, itu mereka ingin mengganggu kaum muslimin yang sedang haji. Ya, mereka mengganggu dengan berbagai macam cara. Ada yang meletakkan, kata Syekh, serpihan kaca ya, atau benda-benda tajam supaya kaum muslimin di sana terganggu, tersakiti. Gitu. Itu dari kelompok-kelompok sesat. Ada yang seperti itu. Ya, kita bisa saksikan kejadian-kejadian sebelum ini. Ya. Kemudian yang kedua, hak Baitullah Al-Haram adalah an yu'azzimuhu. Hendaknya kaum muslimin itu mengagungkan Baitullah Al-Haram. Wa dzalika li'anna al-Ka'bata min sya'airillah. Hal itu karena sungguhnya Ka'bah termasuk dari syiar-syiar Allah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 32, "Dzalika wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Ya, hal itu, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu adalah dari ketakwaan hati. Jadi orang-orang yang mengagungkan syiar Allah itu datangnya dari ketakwaan hati. Ya, dari ketakwaan hati. Allah juga berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 30, "Dzalika wa may yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairul lahu inda rabbih." Ya, hal itu, dan barang siapa yang
mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah, itu lebih baik baginya di sisi Rabbnya. Ya. Ini jadi pengagungan terhadap syiar Allah, yaitu diantaranya adalah mengagungkan Ka'bah. Kemudian diantara pengagungan Ka'bah, ya, adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kaum muslimin untuk menghadap kepada Ka'bah atau membelakanginya ketika buang hajat. Ya, ketika BAK, BAB tidak boleh menghadap ke kiblat, tidak boleh membelakangi kiblat. Ini larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Berkata Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblata wa la tastadbiruha walakin syarriqu aw gharribu." Ya. Apabila kalian hendak buang hajat, jangan menghadap kiblat dan jangan membelakanginya, akan tetapi menghadaplah ke timur atau menghadap ke barat. Ya, ini perintah untuk penduduk Madinah. Ya. Karena kiblat mereka, ya, itu bukan timur dan bukan barat. Ya. Bagi kita, kalau membelakangi kiblat menghadap ke timur, yang menghadap ke kiblat ke barat. Ya, maka kita kalau buang hajat jangan menghadap ke timur, jangan menghadap ke barat. Ya, karena kiblat kita ada di barat. Ya, ini hadis ini perintah Nabi kepada Ahlul Madinah, penduduk kota Madinah. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Jadi buang hajat menghadap kiblat atau membelakangi kiblat itu tidak boleh asalnya. Ya. Dan ini tidak bolehnya ketika di tanah lapang. Ya. Tapi kalau ada pembatas antara dia dengan kiblat, ya, itu dibolehkan. Berdasarkan riwayat Abu Daud nomor 11 dari Marwan Al-Asfar, dia berkata, "Aku melihat Ibnu Umar itu menderumkan untanya, ya, membuat duduk untanya menghadap kiblat. Kemudian Ibnu Umar ini duduk kencing, ya, menghadap kepadanya. Lalu kata Marwan bin Asfar berkata, ya, aku pun berkata, yaitu Marwan bin Asfar, "Ya Aba Abdurrahman, alaysa qad nuhiya an hada?" Wahai Aba Abdurrahman, ini kunyahnya Ibnu Umar, ya, Ibnu Umar. Wahai Abu Abdurrahman, bukankah telah dilarang hal ini? Kata Ibnu Umar menjawab, "Bala, iya. Innaha nuhiya an dzalika fil fadha'i wa idza kana bainaka wa bainal qiblati syai'un yasturuka fala ba'sa." Sungguhnya kata Ibnu Umar, iya benar, kita dilarang. Ini perkara ini dilarang. Sungguhnya ini dilarang, ya, larangan hal itu di tanah lapang. Apabila di antaramu dan kiblat ada sesuatu yang menghalanginya, maka tidak mengapa, kata Ibnu Umar. Ya, ini riwayat Abu Daud nomor 11. Ya, jadi buang air kecil, buang air besar, buang hajat, menghadap kiblat dan membelakanginya tidak boleh. Ya, kalau di tanah lapang. Tapi kalau ada pembatas antara orang yang buang hajat dengan kiblat, ya ini dibolehkan. Ya, tapi kita lebih hati-hati juga jangan, ya, karena kata Abu Ayyub, ya, qadimna Syama fawajadna marahidha bunyat qibala qiblati fananharifu nastaghfirullah taala. Kata Abu Ayyub, kami datang ke Syam, kami dapati, ya, toilet-toilet itu dibangun menghadap kiblat. Kami pun berpaling dan kami mohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Itu, ya. Jadi di antara pensucian Baitullah Al-Haram tidak boleh kita buang hajat yang menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Juga dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu berkata, ya, dikatakan kepadanya, qad 'allamakum nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam kulla syai'in hatta al-khira'ah. Sungguh nabi kalian, ya, itu telah mengajari kalian
segala sesuatu sampai ada buang air. Ya, sampai buang air pun diajarkan. Faqala Salman, lalu Salman pun berkata, ajal ya, laqad nahana an nastaqbilal qiblata li ghaitin aw baulin aw nastanji bil yamin aw nastanjiya bi aqalli min thalathati ahjarin aw nastanjiya aw an nastanjiya bi raji'in aw bi admin. Ya. Ya benar, sungguh kami dilarang oleh Nabi SAW untuk menghadap kiblat ketika BAB dan BAK. Juga kami dilarang untuk cebok dengan tangan kanan. Juga kami dilarang untuk cebok kurang dari 3 batu. Ya. Juga dilarang kami untuk cebok dengan kotoran hewan yang kering, ya, atau dengan tulang. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, lihat, ini pensucian Baitullah Al-Haram. Di antaranya tidak boleh menghadap kiblat ketika buang air besar dan buang air kecil. Di dalam hadis ini, ya, ada faidah. Yang pertama, bayanu ma kana alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam min irsyadi ummati wa ta'limiha kullama yanfa'uha hatta fi adaqqil umur. Penjelasan apa yang ada pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari membimbing umat ini dan mengajarkan umat ini setiap apa yang bermanfaat bagi umat, ya, sampai-sampai dalam perkara yang tersembunyi atau yang terkecil, ya, buang hajat, ya, ini kesempurnaan Islam. Ya, juga di dalamnya, dalam hadis yang tadi ada faidah bayanu li adabi qada'il hajati allati yanbaghi li kulli muslimin an yahrisa 'alaiha. Ya, ada penjelasan adab-adab buang hajat yang hendaknya kaum muslimin itu bersungguh-sungguh melakukannya. Juga faidahnya annal muslima 'alaihi an yaftakhira bi ta'alimi dinihi wa khasatan ma'a man yuriduna biha al-istihza'a wa sukhriyata. Ya, di dalam hadis tersebut ada penjelasan bahwasanya kaum muslimin itu hendaknya berbangga, ya, dengan pengajaran-pengajaran agamanya, khususnya bersama orang yang ingin mengolok-olok agama. Ya, jadi kaum muslimin harus bangga. Ya, karena orang yang bertanya kepada Salman ini, dia ingin mengolok-olok, ya, tapi Salman malah bangga dengan menjawab, ya, kami dilarang oleh Nabi SAW, ya, untuk menghadap kiblat ketika BAB dan BAK. Juga dilarang cebok dengan tangan kanan, cebok dengan kurang dari 3 batu, ya, atau cebok dengan kotoran hewan yang mengering atau dengan tulang. Ya, ini dilarang. Ya. Kalau alasan kenapa tidak boleh cebok dengan kotoran hewan atau dengan tulang, ya, siapa yang tahu alasannya? Ya. Hah? Apa? Iya, karena dua ini, ya, kotoran hewan dan tulang ini adalah makanan saudara kita dari kalangan jin. Ya. Hadis ini bukan menunjukkan najisnya kotoran hewan. Ya. Jadi kotoran hewan yang halal dimakan, ya, itu kotorannya tidak najis. Ya, hewan yang halal dimakan dagingnya itu kotorannya tidak najis. Ya. Buktinya apa? Nabi pernah sholat di mana? Di kandang kambing. Ya, kemudian, ya, Nabi menyuruh untuk minum air kencing onta sebagai obat. Ya, tidak mungkin obat itu dari sesuatu yang haram atau dari sesuatu yang najis. Ya. Maka ini adalah kita tidak boleh cebok dengan kotoran hewan yang mengering dan tidak boleh dengan tulang, ya, karena dua perkara ini adalah
makanan bagi saudara kita dari kalangan jin. Kemudian, ya anak liatin jam terus Pak, karena berangkat pagi, ya hampir kelewat. Kemudian yang ketiga, hak Baitullah Al-Haram yang wajib ditunaikan oleh kaum muslimin, an yatufu bihi ibadatan lillah wastijabatan liqaulihi ta'ala wal yatawafu bil baitil atiq. Ya. Hendaknya kaum muslimin itu mereka tawaf di Baitullah Al-Haram, ya, untuk beribadah kepada Allah Ta'ala dan memenuhi seruan firman Allah di dalam surat Al-Hajj ayat 29 yang artinya hendaknya mereka tawaf di Al-Bait Al-Atiq, yaitu Baitullah Al-Haram. Wa tawafu ibadatun la yakunu illa bil Baitil Haram wa man tawafa bi ghairi Baitillahi faqad asyraka. Tawaf adalah ibadah. Ya. Tidak boleh, ya, tawaf itu kecuali di Baitullah Al-Haram. Barang siapa yang tawaf di selain Baitullah Al-Haram, maka dia telah berbuat syirik. Ya, telah berbuat syirik. Ya. Tawafnya misalnya di Sukabumi, ya, misalnya, ya, itu perbuatan syirik. Ya. Karena tawaf itu hanya di Baitullah Al-Haram. Tidak boleh tawaf di kuburan orang-orang saleh. Ya. Walidzalika fa'ala al-hujjaj wal mu'tamirin idza dhahabu hunaka an yatufu 'aula al-bait sab'ata ashwaq wa yusalluna rak'atayn khalfa al-maqam wa qad ja'ala asy-syari'ul hakim at-tawafa haula al-ka'bah ruknan 'ala kulli hajjin wa mu'tamirin li baitihil haram fala yasihul hajju wal umratu illa bit-tawafi haula al-ka'bah. Wat-tawafu haula al-Ka'bah ibadatun 'azimatun la tujadu illa fi hadzal makan wa ajru indallahil 'azim. Ya. Oleh karena itu wajib bagi para jamaah haji dan umrah apabila mereka pergi ke sana hendaknya mereka tawaf di Baitullah Al-Haram, di Ka'bah. Berapa putaran? 7. Ya, 7 putaran. Dan mereka salat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Ini dilakukan setelah tawaf, ya, sunnah untuk salat 2 rakaat yang ringan di belakang makam Ibrahim setelah tawaf. Dan syariat, ya, pembuat syariat yang maha bijaksana itu menjadikan tawaf di sekitar Ka'bah sebagai rukun dari rukun haji, ya, sebagai rukun, ya, yang harus dilakukan oleh jamaah haji dan umrah, ya, di Baitullah Al-Haram. Ya, maka tidak sah haji dan umrah kecuali tawaf di sekitaran Ka'bah. Dan tawaf di sekitaran Ka'bah adalah ibadah yang besar, ya, yang tidak ada kecuali di tempat itu, dan pahalanya di sisi Allah sangat besar. Ya, pahalanya apa? Di antara sabda Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, dan hadis ini sahih, Nabi SAW bersabda, "Man tawafa sab'an fahuwa ka'idli raqabah." Barang siapa yang tawaf 7 putaran, ya, yaitu di Ka'bah, sekitaran Ka'bah, maka seperti memerdekakan budak. Ini pahalanya. Ya. Juga pahala yang lain, Nabi SAW bersabda, ya, dalam hadisnya di sini disebutkan oleh penulis, diriwayatkan oleh At-Tayalisi, Ibnu Khuzaimah dan Al-Baihaqi, dan hadis ini sahih li ghairihi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib. Nabi SAW bersabda, "Man tawafal baita kataballahu azza wa jalla lahu bi kulli khutwatin hasanatan wa muhiyat anhu sayyi'atun." Barang siapa yang tawaf di Baitullah Al-Haram, maka Allah menulis baginya, menetapkan baginya bagi setiap langkahnya itu satu kebaikan, dan dihapus satu kesalahan. Ya, ini keutamaan tawaf di Baitullah Al-Haram. Jadi seperti memerdekakan budak. Juga menambah setiap langkahnya satu kebaikan dan dihapus satu kesalahan. Ya.
Juga Allah yang membuat syariat memperingatkan bagi orang yang melarang orang-orang yang tawaf di sekitaran Ka'bah kapanpun dia ingin, kapanpun mereka inginkan. Jadi tidak boleh melarang orang-orang yang ingin tawaf. Kapan saja silakan, tidak boleh melarang. Karena Nabi SAW bersabda, "Ya Bani Abdi Manaf, la tamna'unna ahadan tawafa bihadzal bait wa shalla ayya sa'atin sya'a min lailin aw naharin." Wahai Bani Abdi Manaf, kata Nabi SAW, janganlah kalian menghalangi salah seorang tawaf di Baitullah Al-Haram ini, dan jangan melarang seorang salat di waktu kapanpun yang dia inginkan dari waktu siang maupun malam. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami'. Jadi tidak boleh kita melarang orang tawaf di Baitullah Al-Haram, dan tidak boleh melarang salat di Baitullah Al-Haram di waktu kapanpun, tidak boleh. Kemudian wa yusannu lil muslimi alladhi yatufu haula al-Ka'bah an yastalima ar-ruknain. Disunahkan bagi seorang muslim ketika ia tawaf di sekitaran Ka'bah untuk mengusap dua rukun, yaitu ar-rukn al-yamani wal hajar al-aswad. Yaitu mengusap rukun yamani dan hajar aswad. Ini sunnahnya. Tapi jangan dipaksakan kalau tidak bisa. Ini sunnah saja. Sunnah saja. Fa in masahahuma yahuttul khataya hattan. Jika seorang muslim ini mengusap keduanya, maka ganjarannya akan dihapus dosanya. Akan dihapus dosanya. Ini keutamaan mengusap dua rukun yamani dan hajar aswad. Ketika tawaf, itu kita sampai di rukun yamani, dan menuju hajar aswad, ada bacaan yang disunnahkan. Apa, Bapak Ibu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada seorang laki-laki datang kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, "Mali araka la tastalimu illa hadaini ruknain, al-hajar al-aswad wa rukn al-yamani." Aku melihatmu tidak mengusap kecuali dua rukun ini, yaitu hajar aswad dan rukun yamani. Kenapa? Gitu kan? Faqala Ibnu Umar, lalu Ibnu Umar menjawab, "In af'alu faqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna mashahuma yahuttul khataya." Jika aku melakukannya, sungguh aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya mengusap dua rukun tersebut itu menghapus kesalahan-kesalahan. Hadis ini diriwayatkan, di sini disebutkan oleh penulis, diriwayatkan oleh At-Tayalisi, An-Nasa'i, At-Tabrani, dan Ibnu Khuzaimah, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib. Jadi itu keutamaannya mengusap dua rukun ini. Dan dua rukun ini ada di mana? Di Baitullah Al-Haram, Ka'bah. Di Ka'bah. Tapi ingat, ini hukumnya apa? Sunnah. Jangan memaksakan kalau tidak mampu sampai mengganggu kaum muslimin. Mengganggu kaum muslimin hukumnya apa? Dosa. Dosa. Maka kalau kita tidak mampu harus sampai mengganggu kaum muslimin untuk bisa mengusap dua rukun ini, maka tidak diperbolehkan. Karena mengganggu kaum muslimin dosa. Sedangkan hukum mengusap sunnah. Tapi kalau misalnya kita mampu karena dekat, atau karena sedang kosongnya, silakan. Wa yusannu lahu aidan an yastalima al-hajar al-aswad wa yuqabbilahu wa yasjuda alaihi in istata'a. Dan disunahkan bagi seorang muslim
itu mengusap Hajar Aswad dan menciumnya, ya, dan sujud di atasnya jika dia mampu. Rasuluna al-azim fa'ala dzalika wa Umar bin Khattab waqafa indal Hajaril Aswad, ya, wa qala, ya, Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu melakukan hal itu, dan Umar bin Khattab berdiri di samping Hajar Aswad lalu dia berkata apa? Wallahi inni la a'lamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa'u walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabaltuka, kata Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab, demi Allah, sesungguhnya aku tahu bahwasanya engkau, yaitu dia berbicara di Hajar Aswad, bahwasanya engkau, yaitu Hajar Aswad, ya, engkau adalah hanya sekedar batu, ya, hanya sekedar batu, tidak memberikan mudarat dan tidak memberikan manfaat. Kata Umar bin Khattab, seandainya aku tidak melihat Rasulullah SAW menciummu, aku pun tidak akan menciummu. Nah, ini itibaknya Umar, akidah yang benar dari Umar bin Khattab, ya, dan mengikuti Rasulullah SAW. Ya, kalau kita, sebagian kita, semua di Masjidil Haram diusap, ya kan? Tidak hanya Hajar Aswad atau Rukun Yamani aja, apa aja diusap, ya, untuk cari apa? Berkah, ya. Padahal Umar aja kalau nggak lihat Rasulullah mencium Hajar Aswad, Umar nggak mau cium, ya, karena mengikuti Nabi yang mulia SAW. Ini hakikat ittiba, ya, agama itu dengan mengikuti Nabi yang mulia SAW. Ya. Dan Hajar Aswad ini turun dari surga. Ya, ketika turun dari surga itu sangat putih daripada susu. Ya. Dan yang membuat dia hitam adalah dosa-dosa Bani Adam, dosa-dosa manusia. Ya, jadi Hajar Aswad itu turun dari surga. Dulunya itu sangat putih, lebih putih daripada susu, dan yang membuat hitamnya adalah dosa-dosa manusia. Wal Hajarul Aswadu yashhadu yaumal qiyamati liman istalamahu bihaqqin. Hajar Aswad itu akan menjadi saksi di hari kiamat bagi orang yang mengusapnya dengan hak. Ya. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, ya, Abu Ya'la wa Ibnu Hibban wal Hakim, dan hadis ini sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami'. Nabi SAW bersabda, inna lihadzal hajari lisanan wa syafatain yashhadu liman istalamahu yaumal qiyamah bihaqqin. Sungguhnya Hajar Aswad itu memiliki lisan, ya, memiliki lisan dan dua bibir. Dia akan bersaksi di hari kiamat bagi orang yang menyentuhnya dengan hak. Itu keutamaan menyentuh Hajar Aswad. Nanti Hajar Aswad itu punya lisan dan dua bibir, ya, dan menjadi saksi bagi orang yang menyentuhnya. Ya, ini keutamaan menyentuh Hajar Aswad. Tapi ingat tadi disebutkan, walladzi yuzahimun nasa wa yu'dhin nasa min ajli istilamil hajaril aswad fahuwa atimun. Orang yang berdesak-desakan dengan manusia, ia mengganggu manusia, menyakiti manusia untuk tujuan supaya bisa menyentuh Hajar Aswad, maka dia berdosa. Ya, li'anna ida'an nasi ma'siyatun wa fi baitillahi kabiratun. Karena sungguhnya mengganggu manusia itu maksiat. Ya. Dan di rumah Allah, di Baitullah Al-Haram itu adalah dosa besar, mengganggu manusia. Ya. Wallahi, Nabi SAW bersabda, wallahi la yab'athahu Allahu yawmal qiyamah lahu aynani yubsiru bihima wa lisanun yantiqu bihi yashhadu ala man istalamahu bihaqqin. Demi Allah, Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat. Ya, membangkitkan Hajar Aswad. Ya. Lalu dia memiliki dua mata yang bisa melihat dengan kedua mata tersebut dan memiliki lisan yang bisa berbicara. Dia bersaksi atas orang yang menyentuhnya dengan hak. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih
at-targhib. Jadi Hajar Aswad itu disunahkan untuk menyentuh, mencium, atau kalau bisa sujud di atasnya. Ya, sujud di atasnya. Ya, tapi ini kalau kita mampu, ya, atau kalau tempatnya kosong. Ya. Kalau mungkin sujud di atasnya sekarang sudah nggak bisa, sulit, ya kan? Ya, sujud di atasnya sulit, ya kan? Maksudnya, ya, Hajar Aswadnya kita apa? Kita jadikan tempat sujud, gitu kan? Tempat sujud bukan berarti sujud ke Hajar Aswad, Bapak Ibu ya. Ya kalau bisa, ya. Tapi ini sulit. Tidak boleh kita berdesak-desakan mengganggu manusia. Kalau tidak mampu maka dengan isyarat, ya, dengan isyarat tangan, ya, isyarat tangan dari jauh. Kalau lagi tawaf kan, ya, lagi tawaf. Tapi kalau rukun yang tadi, rukun Yamani, isyarat dengan tangan tidak Bapak Ibu. Kalau tidak bisa menyentuhnya, ya tidak perlu. Ya kalau rukun Yamani, ya tidak perlu. Kalau tidak bisa menyentuh rukun Yamani, tidak perlu isyarat dengan tangan, lewatin saja. Tapi Hajar Aswad kalau kita tidak bisa menyentuhnya, menciumnya, ya dari jauh kita isyarat dengan tangan. Ya itu hak Baitullah Al-Haram. Ya hendaknya kita tawaf 7 putaran, ya, bagi orang yang haji dan orang yang umroh tawaf di Baitullah Al-Haram 7 putaran. Ya. Kemudian ketika sampai kepada rukun Yamani dan Hajar Aswad, ya kita disunahkan untuk menyentuhnya. Ya. Kalau Hajar Aswad menyentuhnya atau menciumnya. Ya. Kemudian kalau tidak bisa maka jangan ganggu manusia, memaksakan diri untuk menyentuh Hajar Aswad, karena mengganggu manusia ini dosa maksiat, dan dosa di Baitullah Al-Haram yang dilakukan itu termasuk dosa besar. Ya, maka kita dahulukan untuk tidak mengganggu manusia, seperti itu. Ini di antara hak-hak Baitullah Al-Haram. Masih ada banyak hak-hak yang lainnya, ya, namun karena waktu, ya kita cukupkan sampai sini. Wallahu a'lam. Ya, barangkali sebelum ditutup ada Bapak Ibu ingin bertanya, dipersilakan.